Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Kali ini Cuan Film akan merekam sebuah film yang berjudul Jumanji, Welcome to the Jungle yang dirilis pada tahun 2017 oleh Columbia Pictures. Film ini disutradarai oleh Jack Kasdan dan dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga artis terkenal seperti Karen Gillan. Film ini tak lepas dari itu juga dimainkan oleh beberapa aktor dan aktris yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu ya, terkelamaan. Film ini menceritakan tentang 4 seorang pelajar yang terjebak dalam dunia game. Dan untuk keluar dari game tersebut, mereka harus menyelesaikan misi yang tentunya berbahaya. Bagaimana keseruan petualangannya? Langsung saja ya kan. Sebelum lanjut, kencangkan celana, siapkan posisi wena, siapkan jajan, kunci pintu, matikan kompor, dan bak gemprot. Film ini diawali dengan scene flashback pada tahun 1996, yaitu ada seorang ayah bernama Frick yang sedang menemukan sebuah kotak permainan Jumanji di sekitar pantai. Mengetahui akan hal itu, dia langsung pulang dan memberikan mainan tersebut kepada anaknya Alex. Alex pun bingung, permainan apa ini karena terlihat kuno. Kemudian Alex pun meletakkan kotak tersebut dan kembali melanjutkan video game yang sedang ia mainkan. Di malam harinya, Alex pun terbangun dari mimpi indahnya. Waduh, mimpi apa itu? Tiba-tiba ia melihat ada sinar warna hijau dari kotak Jumanji tersebut. Karena merasa ada yang aneh, Alex pun langsung membuka kotak Jumanji itu dan ternyata di dalam kotak tersebut ada sebuah kaset permainan. Karena penasaran, Alex pun mencoba memutarnya dan hal aneh pun terjadi. Seketika Alex pun menghilang tiba-tiba tanpa alasan. Waduh, kayak mantan aja tuh anak ya. Lanjut. Beberapa tahun kemudian, scene beralih pada seorang remaja bernama Spencer, yang dimana dia sedang bermain video game. Spencer ini adalah orang yang kutu buku dan cerdas, namun dia juga memiliki alergi. Saat kasihkannya dengan bermain video game, tiba-tiba temannya si Fritz mengirim pesan, yaitu untuk mengajak bertemu di depan rumah tua. Fritz ini adalah teman kecil Spencer, sekaligus preman di sekolahnya. Dalam pesan tersebut, Fritz menginginkan makalah miliknya yang dikerjakan oleh Spencer. Oleh karena itu, Spencer langsung membuka makalah tersebut dan melengkapi halaman terakhirnya dengan mengcopy paste beberapa kalimat terakhir yang ada di makalahnya miliknya. Tak lama, mereka pun bertemu di depan rumah tua. Dan rumah tersebut adalah rumah yang pernah ditemui orang hilang, seperti yang ada pada awal cerita tadi bulan tahun lalu. Selanjutnya, scene beralih pada seorang cewek cantik dan bohai bernama Bethany. Dia adalah orang yang suka pansos dan gemar memasukkan segala apa yang ia lihat ke dalam media sosial. Di kelas, saat ujian sedang berlangsung, tanpa ada rasa bersalah ya kan, Bethany menelpon temannya dan membicarakan tentang masalah pribadi mereka, sehingga teman sekelasnya merasa terganggu. Namun tanpa ia sadari, gurunya sedang mengawasinya di belakang. Dia pun sempat melawan. Namun alhasil, Bethany diberi hukuman oleh gurunya untuk menghadap ke kepala sekolah. Lalu pada saat praktik olahraga, guru meminta setiap siswa harus memiliki pasangan untuk melempar dan menangkap bola. Dalam praktik tersebut diperlihatkan seorang gadis bernama Martha. Dia adalah orang yang kutu buku, tidak mudah gaul, dan menolak perintah gurunya karena dia menganggap bahwa pelajaran olahraga tidak terlalu penting baginya. Oleh karena itu, dia juga diberi hukuman oleh guru olahraganya untuk menghadap ke kepala sekolah. Di sini Spencer sempat melihat Martha, karena Spencer sebelumnya juga memiliki rasa suka kepada Martha. Namun ya gitulah, masih malu-malu, cinta monyet ya kan. Aduh, lele, lanjut. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Spencer dan Fritz untuk ke kepala sekolah. Dan ternyata kerjasama mereka diketahui oleh kepala sekolah sehingga memutuskan mereka untuk dihukum. Loh, suara sopo itu? Kok beda? Akhirnya setelah pelajaran selesai, mereka berempat dikumpulkan di ruang kepala sekolah dan dibina bersama wakil kesiswaan.
Setelah melakukan konferensi meja bundar, mereka akhirnya ditunjukkan jalan oleh kepala sekolah menuju ke suatu ruangan. Dan di tempat itulah mereka dihukum. Hukuman tersebut adalah membersihkan dan merapikan gudang, serta melepaskan staples-staples yang ada di tiap majalah. Awalnya mereka menolak, namun apalah daya, akhirnya mereka pun mau. Di sisi satu, Martha dan Spencer sedang mencopot staples. Sedangkan si Bethany malah lebih asik mementingkan ponselnya dan mengeluh karena tidak ada sinyal. Di sisi lainnya, Fritz mengelilingi ruangan tersebut dan tidak sengaja dia menemukan sebuah kotak Jumanji. Karena penasaran akan permainan tersebut, Fritz akhirnya mengajak Spencer untuk bermain. Spencer pun menyetujuinya. Mereka berdua menggunakan TV usang yang masih ada di sana untuk bermain Jumanji. Spencer pun memulai permainan tersebut. Di dalam layar, nampak opsi-opsi pemilihan karakter. Ada salah satu karakter yang tidak bisa dipilih, yaitu Jefferson Seaplane. Kemudian si Fritz memilih menjadi Franklin Mosswinburne sebagai ahli hewan. Lalu Spencer memilih Dr. Smother Bravestone sebagai ahli petualangan. Bethany yang melihat pun memutuskan untuk ikut karena gabut gak ada sinyal, di mana dia memilih menjadi Profesor Sally Oberon sebagai ahli kartologi. Terakhir Martha yang diajak juga ikut dan memilih sebagai karakter Ruby Roundhouse, yaitu seorang pembunuh. Setelah Spencer menekan tombol start, keanehan pun mulai muncul, di mana tiba-tiba terdengar suara ketipung dan hewan di sekitar mereka. What's going on? Tak lama Spencer pun mulai tersedot ke dalam game tersebut dan dilanjutkan dengan teman-temannya. Setelah mereka semua masuk ke dalam game tersebut, Spencer tiba-tiba saja sudah berada di hutan yang rimbun dan kebingungan dengan suara dan bentuk badannya yang maco serta kepala botaknya. Lalu diikuti ketiga karakter temannya tadi yang tidak ia kenal jatuh tiba-tiba di belakangnya. Orang tersebut adalah Fritz, Martha, dan Bethany. Akhirnya Spencer pun menyadari bahwa mereka berempat telah masuk ke dalam game tersebut. Bethany yang shock karena perbedaan pada tubuhnya pun mendekati sungai sekitarnya untuk melihat wajah aslinya. Namun malangnya, tiba-tiba kuda nil raksasa langsung menerkamnya dari dalam sungai. Tapi beberapa waktu kemudian, Bethany kembali jatuh dari langit dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama kemudian, mereka dikejar beberapa kuda nil raksasa. Bethany, get up. Bethany, get up. Lalu dihadang oleh sebuah mobil yang dikendari oleh seorang petualang bernama Nigel. Nigel tersebut adalah orang yang disetting menjadi penunjuk jalan dalam game tersebut. Nigel menyapa Spencer dan mereka berempat pun masuk ke dalam mobil itu. Di dalam mobil tersebut, Nigel memberikan berbagai penjelasan tentang Jumanji melalui sebuah surat yang telah diberikan oleh Spencer. Surat tersebut menjelaskan tentang tugas yang harus mereka lakukan, yaitu mengembalikan permata jaguar serta menghilangkan kutukan tempat tersebut. Awalnya permata tersebut telah dicuri oleh Profesor Russell Van Pelt. Karena hal itu, dia memiliki kekuatan kegelapan untuk mengendalikan segala hal yang ada di Jumanji. Lalu diceritakan bahwa permata itu telah diambil kembali oleh Nigel saat Profesor Russell telah lengah tertidur, dan kini permata tersebut diberikan kepada Dr. Bravestone untuk menyelamatkan Jumanji. Setelah turun dari mobil, Nigel memberikan sebuah peta pada Dr. Bravestone dan menyuruh mereka untuk menjadi bagian yang hilang agar bisa menyelesaikan permainan Jumanji dan dapat kembali ke dunia nyata. Tak lama kemudian, Spencer lalu melihat peta tersebut. Namun anehnya, surat tersebut hanyalah kertas kosong yang tidak berisikan apa-apa dengan bagian sobek di bagian samping atasnya. Tetapi, ketika Bethany mencoba melihatnya, nampak beberapa jalan dan peta sebagaimana mestinya. Rupanya peta tersebut hanya dapat dilihat oleh Profesor Oberon sebagai ahli kartologi yang diperankan oleh Bethany. Lalu saat di perjalanan, tanpa sengaja, Spencer pun menekan dada sebelah kirinya. Lalu muncullah sebuah kotak informasi yang berisikan kekuatan dan kelemahan tiap karakter. Di sini Dr. Bravestone yang diperankan Spencer memiliki kekuatan tak kenal takut, ahli memanjat, ahli bumerang, dan pandangan yang tajam. Serta anehnya, Dr. Bravestone ini tidak memiliki kelemahan. Wah, beling coy. Lanjut,
Kemudian Martha juga melakukan hal tersebut dan muncul kotak informasi kekuatan Ruby Roundhouse, di mana dia memiliki kekuatan ahli dalam bela diri, ahli dalam berdansa, sedangkan kelemahannya adalah racun ular. Kemudian dilanjutkan dengan Bethany sebagai Profesor Oberon. Dia memiliki kekuatan kartografi dan arkeologi dengan kelemahan daya tahan tubuh yang kurang. Terakhir adalah Fritz dengan karakter Frankenmuth Finbar yang memiliki kekuatan zoologi dan ahli senjata. Sedangkan kelemahannya adalah kue, kecepatan, dan kekuatan yang lemah. Tuh, kasihan sekali nih orang. Lanjut. Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing, peta Bethany tiba-tiba berubah dan muncul berbagai level. Tak lama, suara gendang pun terdengar kembali. I don't like that. I'm done. Tiba-tiba, sebuah meriam meluncur di samping mereka, diikuti gerombolan geng motor yang mengejar mereka. Mereka pun berlarian dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Spencer bisa berlari dengan sangat kencang, sedangkan si Fritz dengan kelemahannya yang hanya bisa berlari lambat. Aduh kasihan sekali kau. Lanjut, mereka melanjutkan berlari ke dalam hutan dan memencar. Di sisi satu, Martha dengan Bethany, di mana Bethany sempat jatuh. Namun, Martha berhasil menyelamatkannya dengan memanfaatkan kekuatan karatenya. Di sisi lain, Spencer dan Fritz dikejar banyak geng motor. Mereka berdua bersembunyi di semak-semak dan memanfaatkan tas Fritke yang berisikan bumerang, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Spencer dengan keahlian bumerangnya. Namun nasib, ternyata lemparannya meleset. Hingga pada akhirnya, ketika mereka dikepung, bumerang tersebut dengan hokinya berhasil mengenai beberapa geng motor yang mengejar mereka. Setelah lama berlari, mereka terhalang oleh air terjun di depannya. Walaupun Spencer ini adalah orang yang memiliki alergi dalam banyak hal, demi keselamatan, dia pun memberanikan diri untuk terjun. Mereka akhirnya terjun ke bawah dan akhirnya selamat ke pesisir sungai. Namun sayangnya, Martha sempat terkena tembakan dari geng motor tersebut. Seperti kejadian yang Bethany alami, tiba-tiba Martha pun jatuh dari langit dengan keadaan yang utuh. Dari sinilah mereka sadar bahwa tato yang ada di bawah telapak tangan mereka adalah nyawa atau kesempatan hidup mereka masing-masing. Di sini dapat dilihat Bethany dan Martha tersisa dengan 2 nyawa, sedangkan Spencer dan Fritz masih full dengan 3 nyawa. Di saat mereka melakukan kencing bersama ya kan, waduh bahaya cuy. Bethany begitu terkejut dengan bentuk barunya karena selama menjadi wanita, ia tidak pernah melihat hal tersebut. Waduh kocak cuy filmnya, dari film transgender coy. Lanjut, nampak sebuah tempat kediaman Profesor Russell, di mana dia mengetahui keberadaan Dr. Preston. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka dan merebut kembali batu permata itu. Dia juga mengutus elang peliharaannya untuk mengawasi perjalanan Dr. Preston dan kawan-kawan.